Oke, kita sedikit mereview gitu ya. Kita punya sistem kontrol umpan balik atau feedback control system gitu ya, dari suatu sistem single input single output, yaitu kita punya outputnya itu Y, dan inputnya di sini kita punya terhadap set point YSP dan terhadap D. Jadi ini akan memberikan gitu ya fungsi alih loop tertutup gitu ya Y terhadap inputnya yaitu D gangguan gitu ya, dan inputnya satu lagi itu set point YSP. Dan ini fungsi alih yang terhadap D itu kita punya GD dibagi 1 plus GP kali GV kali GC kali GM. Yang satu lagi terhadap set point kita punya di pembilang, fungsi pembilang yaitu GP perkalian fungsi alih gitu ya, antara GP, GV, GC kali KM. Dan penyebutnya perhatikan semua sama ya. Penyebut fungsi alih loop tertutup itu akan selalu merupakan bentuknya gitu ya, itu 1 plus GP kali GV kali GC kali GM gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya, kita bisa menganalisis ya lebih lanjut untuk closed loop transfer function ini gitu ya. Kita bisa memandang membagi atas dua kasus biasanya gitu ya. Yang pertama, kalau misalkan set pointnya berubah gitu ya, set pointnya berubah dan gangguannya itu nol atau tidak ada gangguan. Dan di sini kalau misalkan kita punya gangguannya itu nol gitu ya, tentunya fungsi alih yang kita punya itu hanya terhadap set point, yaitu Y per YSP sama dengan KM kali GC kali GV kali GC GV GP dibagi dengan 1 plus GC kali GV kali GP kali GM. Dan ini yang kita kenal gitu ya, untuk kasus yang set point change gitu ya, untuk set point yang berubah gitu ya, itu servo problem ya. Dan kalau misalnya untuk kasus yang disebutnya berubah gitu ya, dan ya set pointnya tidak berubah atau konstan, kita punya itu kasusnya regulatory problem. Dan kita tentunya hanya punya satu fungsi alih, yaitu terhadap gangguan Y per D, YS per DS sama dengan GD dibagi 1 plus GC kali GV kali GP kali GM. Nah, ini contoh gitu ya, kalau misalkan kita memiliki kompleks control system gitu ya. Di sini uh, punya inputnya, kita punya inputnya yaitu ada 3 ya, YSP, D1 dan D2. Jadi gangguannya itu ada 2 dan outputnya itu terhadap Y. Nah, mungkin nanti ini kita tinggalkan sebagai soal latihan ya untuk bagian selanjutnya. Nah, kita lihat untuk kasus case study selanjutnya gitu ya, yaitu untuk sistem pengontrolan ketinggian pada suatu sistem tangki gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita melihat itu untuk composition control gitu ya, di sini kita akan melihat kasus yang lebih sederhana, yaitu mengontrol ketinggian cairan gitu dalam suatu tangki gitu ya. Jadi di sini tentunya kontrol variabelnya gitu ya. Variabel yang kita kontrol yaitu ketinggian cairan dalam tangki. Dan tentunya kita perlu sensor gitu ya, yang bisa mengukur ketinggian air dalam tangki, cairan dalam tangki setiap saat. Dan itu di sini hasil pengukurannya itu HM, dan HM ini dikirimkan ke controller gitu ya. Dari controller ini ada transmission line gitu ya. Dan biasanya ini mengkonvert dari sinyal elektrik menjadi sinyal tekanan, dan sinyal tekanan ini yang akan diinputkan ke valve atau ke final control element ya. Dan di sini yang dijadikan manipulated tentunya laju alir volumetrik di aliran kedua yaitu Q2. Yang menjadi gangguan itu Q1 atau laju alir masuk di aliran 1 yang tidak kita kontrol. Nah, kalau misalkan kita ingin membentuk suatu blok diagram untuk sistem pengendalian ketinggian cairan di atas, kita bisa dapatkan contohnya seperti ini. Jadi ini H aksen ini tentunya ketinggian cairan dalam tangki dalam domain S gitu ya. Ini menjadi outputnya atau kontrol variabel. Dan yang menjadi input tentunya ada gangguan yaitu Q1S, Q1 aksen S, dan di sini terhadap set pointnya itu HSP. Dan ini masing-masing karena kita punya di sini ada sensor yang tentunya memiliki fungsi alih tersendiri. Kalau di sini diasumsikan fungsi alihnya itu berupa konstanta Km gitu ya. Dan di sini kita juga punya fungsi alih pengontrol yaitu GCS, dan ini transmitternya KIP ya. Dan ini final control elementnya itu valve KV. Dan ini masing-masing menghubungkan output dengan input di masing-masing fungsi alih ya. Nanti pada akhirnya kita akan bisa mendapatkan hubungan antara HS ya, terhadap HSP dan
K1 dengan cara yang sama seperti dijelaskan di bagian-bagian sebelumnya. Nah, kalau misalkan gitu ya, kita gunakan jenis pengontrolnya itu proporsional gitu ya, jadi GCS-nya sama dengan KC, itu akan selalu gitu ya, ada offset. Jadi ketinggian cairan dalam tangki itu tidak akan pernah mencapai sesuai dengan set point-nya persis sama, tapi akan selalu ada selisih antara set point dengan ketinggian cairan yang dicapai di dalam tangki. Akan selalu memberikan offset. Jadi itu karakteristik dari suatu proportional controller dengan untuk kasus set point change. Ini ilustrasinya ya. Jadi kalau misalkan kita memvariasikan proportional controllernya, dia konstantanya dari KC9 1, 2, dan 5, ini offsetnya itu akan berubah gitu ya. Jadi selisihnya antara set point dengan ketinggian cairan yang akan dicapai dalam tangki gitu ya, akan bervariasi gitu ya. Kalau misalkan kita memvariasikan nilai KC-nya. Ya, ini contoh gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menghindarkan atau kita tidak ingin adanya offset gitu ya, berarti kita harus mengganti pengontrol, jenis pengontrolnya. Dan di sini kita gunakan tambahkan suku integral gitu ya, dalam pengontrol proporsional. Jadi kita punya di sini PI control dari liquid level ya. Jadi ini skematiknya sama gitu ya. Semuanya sama, cuma yang kita gunakan di sini ya di GC-nya. Kalau yang tadi di proporsional itu GC sama dengan KC, di sini kita akan punya GC sama dengan KC dikalikan dengan 1 plus support tau I kali S gitu ya. Dan ini jadi akan mempengaruhi gitu ya kelakuan dinamik dari sistem loop tertutup ini. Ya, jadi kita akan mencoba melihat gitu ya, bagaimana efeknya kalau misalkan kita menambahkan PI control ke kasus pengendalian ketinggian cairan dalam tangki ini. Ini asumsinya jadi ya, ini penurunan modelnya gitu ya, penurunan model. Dan untuk komponen-komponen pengontrol lainnya, transmitter, ADL PI control digunakan gitu ya. Jadi bentuk fungsi alih pengontrol PI-nya gitu ya, kita punya KC dikalikan 1 plus atau IS, dan GM-nya itu konstan, GMS sama dengan KM, ini fungsi alih sensornya. Lalu GV-nya ini valve atau konstan KV, lalu GP-nya diasumsikan dalam bentuk minus per AS, dan GL-nya itu per AS. Jadi kita akan dapatkan nanti hubungan fungsi loop tertutupnya sebagai berikut ya. Y per D-nya karena di sini merupakan kasus regulatori, kita menghubungkan H terhadap Q ya, kita akan punya GL dibagi 1 plus GC kali GV kali GP kali GM. Kita tinggal substitusi saja fungsi alih yang diberikan, GC sama dengan 1 per AS kita substitusi, lalu ini kita kalikan semua fungsi alihnya, substitusi GC, GV, GP, dan GM seperti yang diberikan di kondisi sebelumnya. Jadi kita akan dapatkan fungsi alihnya, dia bentuk akhirnya seperti ini. Biasanya jadi kalau misalkan kita ingin melihat kelakuan sistem dinamik untuk sistem loop tertutup, kita perhatikan suku penyebutnya. Jadi suku penyebutnya kita akan punya persamaan karakteristik. Jadi persamaan karakteristik itu kita dapatkan dari fungsi alih penyebut gitu ya, dari fungsi alih yang kita turunkan. Jadi kita akan punya di sini, perhatikan ya, ini fungsi alih orde 2. Nah, kalau fungsi alih orde 2 gitu ya, kita ingat dengan materi di dinamika proses untuk kelakuan sistem orde 2, kita bisa wakili umumnya gitu ya, kelakuan orde 2 itu kita bisa punya bentuk standarnya seperti ini. Jadi ada 3 parameter, yaitu steady state gain, time constant, sama faktor damping coefficient. Nah, selanjutnya kita analisis gitu ya. Nah, ini kita hubungkan dengan parameter orde 2 yang umum gitu ya. Jadi kelakuan sistem loop tertutup, karena ini merupakan orde 2, ini tergantung dari akarnya atau polnya. Jadi kalau misalkan dia itu atau dampingnya di antara 0 dan 1, ini akan memberikan gitu ya, ini kelakuan sistem loop tertutupnya itu berosilasi. Kenapa? Karena dia memiliki akar imajiner. Jadi waktu kita memainkan tetapan pengontrol KC gitu ya, KC dan tau I, ini akan mempengaruhi behavior dari sistem loop tertutup yang kita punya.